Langsung dimulai aja, Kak. Ayo Mel, maju Mel. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak ada kisi-kisi ya teman-teman, cuman ini ada soal latihan UAS dari kelas 1, dari kelas 1B. Jadi nggak apa-apa, kita bahas aja ya. Untuk soal yang pertama itu ada sebut dan jelaskan salah satu contoh obat yang berperilaku non-linear dalam tubuh dan mekanismenya pada tahap absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu kan tahap ADME ya. Nah, itu ada di PPT Bapaknya juga, di PPT Farmakokinetika Non-Linear. Itu di situ udah dijelasin untuk proses farmakokinetik dari ADME-nya, ada mekanismenya juga sama contoh senyawanya. Jadi bisa dibaca aja teman-teman. Terus untuk soal yang kedua ini yang hitung-hitungan, sebenarnya hitung-hitungan semuanya di PPT, cuman aku jelasin aja cara alurnya aja. Sebenarnya udah ada di PPT semua kok sama bapaknya. Nanti kalau itu aku share.
Untuk soal yang kedua itu diketahui VM-nya 0,5 mikrogram per mili, nilai KM-nya itu 0,1 mikrogram per mili. Nah, yang ditanya itu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menurunkan konsentrasi obat dalam plasma dari 20 mikrogram per mili menjadi 12 mikrogram per mili. Nah, itu ada di PPT farmakokinetika dan linear. Nah, KM itu apa sih? Nah, KM itu kadar substrat di mana kecepatan metabolisme berlangsung dengan kecepatan 0,5 dikali Vmax. DC per DT-nya itu kecepatan eliminasi. Nah, C-nya itu kadar obat dalam darah. Vmax-nya itu kecepatan eliminasi maksimum. Terus nilainya itu 5 kali Vmax. KM itu bisa disebut juga kapasitas sistem enzim metabolisme yang nilainya sama dengan 5 kali Vmax. Nah, jadi dari soal ini kan yang ditanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk menurunkan konsentrasi obat dalam plasma. Yang pertama dari 20 mikrogram menjadi 12 mikrogram per mili. Nah, jadi kata bapaknya itu kalau mau cari eh, kayak soal kayak gini dilihat nilai CP dia lebih besar dari KM nggak? Kalau misalnya nilai CP dia lebih besar dari KM, maka KM-nya itu diabaikan dan persamaannya menjadi persamaan reaksi order 0. Nah, kalau CP-nya itu kurang dari KM, maka CP-nya diabaikan dan persamaannya menjadi orde 1, di mana K aksen sama dengan VM per KM. Jadi kalau misalnya dia CP-nya itu lebih dari KM, berarti pakai rumus yang ini. Nah, kalau yang CP itu dia pakai, kalau CP-nya kurang dari KM, dia pakai rumus yang ada K aksennya itu. Jadi ini soalnya nih sama banget sama yang di bapaknya. Karena dia CP-nya itu 20 mikrogram per mili, dia lebih dari KM 0,1 mikrogram. Jadi dia pakai persamaan yang reaksi order 0, ya kan? Nah, jadi dimasukin nih teman-teman yang rumusnya. Jadi kan yang ditanyakan yang ditanya waktu. Jadi rumusnya T sama dengan CP1 dikurang CP2 per VM. Nah, CP1-nya ini dari mana? Dari yang pertama, dari soal yang pertama itu yang ditanya konsentrasi obat dalam plasma dari 20 menjadi 12. Nah, berarti kan yang satunya 20 nih. Berarti CP1-nya itu 20, yang CP2-nya itu 12 dibagi VM. VM-nya ini dari mana? VM-nya itu dari ini yang udah diketahui, VM 0,5 mikrogram per mili. Jadi tinggal dikurang terus dibagi 0,5 hasilnya 16 jam. Dan gitu aja. Terus next ya. Untuk soal yang ketiga, dia VM-nya 0,9, KM-nya itu 0,8. Nah, ditanya nih berapa lama waktu yang diperlukan untuk menurunkan konsentrasi obat dari 0,05 mikrogram menjadi 0,005 mikrogram. Nah, karena dia itu eh, lebih kecil daripada nilai KM-nya, jadi dipakai rumus yang CP kurang dari KM pakai order ke 1. Jadi dicari dulu nih nilai K yang tadi, kan ada rumus ya K aksen gitu. Dicari dulu K-nya itu rumusnya K sama dengan VM per KM. VM-nya ini apa? VM-nya ini yang ini nih, yang sudah diketahui nih, VM 0,9 mikrogram per mili. Nah, KM-nya itu 0,8 kan? Jadi 0,9 dibagi 0,8 hasilnya 1,1. Oke, lanjut ya. Jadi dicari dulu, udah ketemu dia nilainya 1,1. Kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu T sama dengan dan CP
dikurang len CP0 per cup. Jadi lennya itu dipakai 0,05. Nah, terus yang keduanya itu pakai ya 0,005 mikrogram per mili. Nah, 1,1-nya ini dari mana? Ini dari nilai yang tadi kita hitung, dari 0, dari hasil PM dibagi sama KM. 1,1. Jadi hasilnya 2,09 jam. Lanjut ya, soal yang keempat, ini yang diketahui KM-nya 100 miligram, nah PM-nya itu 50 miligram per jam. Nah, yang ditanyanya itu, hitung waktu yang diperlukan eliminasi dosis obat 50% jika diberikan 10 miligram obat diberikan secara IV bolus kepada seorang penderita. B-nya itu pertanyaan seperti poin A dengan dosis pemberian 5 miligram. Berarti yang dicari itu yang 10 sama yang 5. Yang 10, ini yang 5. Nah, jadi yang dihitung itu uh, dosis yang 10 miligram. Nah, rumusnya ini T per 10. Jadi dimasukin dulu nih 1/50 kan dia 50%. Ya, 50%, 10-nya dari mana? 10-nya dari dosis 10 dikurang 5 ditambah 100 dan 10. Yang 100 ini emang udah dari sananya rumusnya. Dan 10 dimasukin lagi 10/5-nya. Jadi yang dihitung itu bisa di dalam kurung dulu, kalau nggak semua. Kalau di kalkulator HP kayaknya di semuanya. Tapi kalau emang mau cari yang lebih ya ini di kurungnya dulu yang dikerjain juga boleh. Jadi 100 kan 10 dibagi 5 hasilnya berapa? Nah, 10 dikurang 5 kan 5 ya. Nanti hasil yang di sini tuh ditambahin sama hasil pengurangan dari sini. Nanti dibagi 50. Nah, hasilnya 1,49 jam. Nanti bisa dicek aja di kalkulator. Nah, untuk dosis yang ini juga kayak gitu. Ini kan dosisnya 5 miligram ya. Berarti 1/55. Jadi yang 5 ini tuh dari hasil pembagi duanya gitu. Misal di sininya itu 15. 15 kalau misalnya dia dibagi 2 berarti berapa? Nah, untuk pengurangannya itu yang hasil bagi duanya yang buat ditaruh pengurangan. Nah, untuk dosis yang 5 miligram juga kayak gitu sama. 5 dikurang setengahnya dari 5 kan 2,5 nih. Jadi pengurangannya 5 dikurang 2,5 per 100 dan 5 per 2,5. Hitungnya juga sama, nanti hasilnya 1,44 jam. Mungkin bisa dicek aja kalau mau lebih bisanya. Mel, jadi itu Mel yang tadi nomor 4. Jadi di D0 itu DT itu sama dengan setengah D0, benar ya? Berarti ya? Iya Kak, Kan dari rumus. setengahnya gitu. Jadi walaupun nggak dikasih tahu, kita tetap aja ya nulisnya itu misalnya angkanya kan nanti kan bakalan diganti kan ya. Dia itu Iya, jadi 8. Dosisnya itu 8 mili. Berarti iya, 1/50 8 kurang 4 gitu ya. 4, iya. Jadi dibagi duanya setengahnya ya.
Jadi kita nggak usah nyari-nyari datanya lagi. Oh, ini nggak ada angka 4 di sini. Padahal itu sebenarnya DT itu setengah dari D0 gitu ya. Iya, setengahnya dia ya. Kemarin bapaknya bilang gitu sih setengahnya. Kalau mau dihitung berarti setengahnya kalau dia 8 miligram ya berarti 4. Kalau dia 10 berarti 5 gitu lah. Iya, oke, Mel. Lanjut, Mel. Gitu ya. Nah ini soalnya sama nih kayak tadi nih. Ini rumus aslinya yang kayak gini sebenarnya yang T1/50 itu. Nah, untuk yang nomor 5 ini KM-nya udah diketahui 100 miligram, nah PM-nya itu 50 miligram per jam. Ditanya, hitung waktu yang diperlukan eliminasi dosis obat 50%. Jika diberikan 400 miligram obat, diberikan secara IV bolus kepada seorang penderita. Nah, untuk DNB-nya itu pertanyaan seperti poin A dengan dosis pemberian 320 miligram. Berarti kan yang dicari itu yang 400 miligram sama yang 320 miligram. Nah, caranya itu sama kayak yang tadi, pakai rumusnya juga sama. Jadi, pakai rumus yang ini nanti dimasukin. Ya, untuk dosis 400 miligram, dia 1/50. Nah, 400 bahan kan 400. Dia tulis jadi 400 D0. Nah, untuk yang DP-nya itu setengahnya dia, berarti kan 200. Ditambah 100 dan 400 dibagi 200. Nah, hasilnya 5,39 jam. Nah, untuk yang dosis 320 ini juga sama. Dia dibagi setengahnya nanti untuk pengurangannya. Jadi 320 dikurang 160 ditambah 100. 100-nya ini ditambah 100 lem 320 bagi 160 sama hasilnya 4,59 jam. Sebenarnya sama kayak yang soal yang sebelumnya juga perhitungannya kayak gitu. Ini untuk nomor 6 laju pemberian dosis pertama 150 miligram per hari. Nah, laju pemberian dosis keduanya 300, konsentrasi tunas plasma pertama itu 8,6 miligram per liter, terus konsentrasi tunas keduanya itu 25,1 miligram per liter. Yang dicari itu hitung VM dan KM-nya sama hitung berapa dosis yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi tunas 11,3 miligram. Jadi ini caranya kita cari dulu yang pertama itu hitung VM dan KM-nya. Jadi karena kalau dirumuskan dia udah ada giniannya ya. Jadi yang kita hitung itu KM-nya aja. Jadi VM-nya kan udah ada rumusnya. Jadi untuk mencari KM itu R2 dikurang N1, R1 per C1 dikurang R2 per C2. Nah, R2-nya ini dari mana? R2-nya dari yang ini nih, yang kedua. 300 miligram per hari dikurang 150-nya. Habis itu per R1-nya. R1-nya kan 150. Tulis lagi 150 per C1. C1-nya itu 8,6 dari sini. Dari yang pertama, itu tunas pertama, dikurang 300 kan dia R2 nih. R2 nya 300, ditulis 300 per 25,1, 25,1 dari sini. Nah, hasilnya 27,3 miligram per liter. Nah, udah ketemu nih 27,3 dimasukin ke rumus yang ini. Yang ini. Nah, jadi R1-nya itu kan 150 ya. Jadi R1-nya 150 sama dengan VM-nya masih kita belum tahu nih VM-nya. Terus dikali C1, C1-nya itu hasilnya 8,6 per KM, KM-nya tadi dapat 27,3.
27,3 miligram ditambah 8,6 dari C1-nya. Nah, udah tinggal dibagi, terus hasilnya 626 miligram per hari. Nah, untuk yang soal kedua itu kan dia ditanyanya hitung berapa dosis yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi tunak 11,3 miligram. Nah, dia dosis yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi tunak 11,3 miligram per liter. Dimasukin ke rumusnya, R. Nah, 626 ini dari sini, karena VM-nya kan udah diketahui nih, 626 dimasukin 11,3 karena yang mau kita hitungnya 11,3 per 2 km-nya itu dari 27,3, ini yang udah kita hitung juga 27,3 ditambah C-nya 11,3. Jadi kalau misalnya dia ditanyanya misalnya 12 gitu ya, berarti C-nya nanti tinggal diganti aja 12, C-nya 12 gitu. Terus hasilnya ini 183,3 miligram per hari. Mel mau nanya yang nomor 6. Jadi kita itu cari KM dulu ya. Cari KM Ya, kita terus cari. dapat R1, habis itu enggak ya. Iya, cari KM dulu, terus hitung R1-nya, terus dihitung R ketika 11,3 gitu ya alurnya. Iya, Kak. Iya, jadi dihitung dulu KM, habis itu dimasukin ke rumus. Dan, tapi Oh, rumusnya yang kita masukin kan juga KM juga belum diketahui kan, jadi KM-nya kosong. cari Jadi PM-nya ya. dihitung KM dulu. Jadi dihitung dulu KM-nya, baru dimasukin ke rumus. Nah, dari rumus itu baru dapet yang VM-nya. PM. Habis itu baru dapat nilai R-nya. Ya. Iya. Oke, oke. Nah, lanjut ya, ini di nomor 7 diketahui CLCRF-nya itu 25 mili per menit, CLCRN-nya 100 mili per menit, untuk berat badan dia 70 kilogram. Nah, dosis vakuumisi pasien gangguan fungsi ginjal 1000 miligram per hari, 2 kali sehari, ditanya hitung berapa nilai faktor penyesuaian dosis untuk pasien di atas. Nah, yang B-nya itu hitung berapa dosis vancomycin yang diperlukan untuk 1 kali suntik. Nah, sebenarnya ini eh, mungkin soalnya ini kayaknya kurang deh. Seharusnya dia mencantumkan fraksi vancomycinnya berapa. Soalnya di PPT bapaknya itu dia ada nilai fraksi vancomycinnya 0,79. Nah, di soalnya itu nggak ada. Mungkin typo atau kurang gitu. Tapi caranya itu sama. Jadi kita pakai rumus yang G sama dengan 1 dikurang FR. FR-nya itu apa sih? Fraksi obat yang dieskresi utuh dalam urin. Nah, CLCRF-nya itu bersihin kreatin penderita dengan gangguan fungsi ginjal. CLCRN-nya itu bersihan kreatin penderita dengan FS fungsi ginjal. N adalah 100 mili per menit. Nah, jadi untuk fraksi vancomycinnya kan 0,79 nih. Terus tadi dia udah menyertakan juga kan yang CLCRF-nya itu 25 mili per menit. Nah, per 70 kilogram, 70 gram dari berat badannya dia. Nah, jadi dimasukin ke rumus yang G sama dengan 1 ini. Yang ini dimasukin ke rumus yang ini, dia jadi G sama dengan 1 dikurang FR. FR-nya dia itu ini 0,79 dibuka kurung, 1 dikurang 25 per 100. CLCRF-nya kan tadi diketahuinya kan dia segini ya, 25 per 100 CLCRF per CLN. Jadi 1 dikurang 25 per 100. Nah, dihitung nih 1,079 berapa, nah 1,025 nya berapa. Nah, dihitung aja nanti hasilnya 0,41. Nah, untuk vancomycin penderita dengan fungsi ginjal
N 1000 mg per IV, per infusnya itu 2 kali sehari per hari. Jadi kita udah dapet nilai G-nya tadi 0,41 dari sini. Jadi 0,41 dikali 1000 mg, 1000 mg sama dengan 410 mg. Jadi dia 410 mg IV per infus 2 kali sehari untuk dosis vancomycin untuk penderita dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi tinggal dikali aja kalau ini. Gimana dia mau ditanyain nggak? Ini kita udah selesai ini cuma ada 7 soal nih di kelas. Kak, maaf izin tanya deh. Iya, Buat yang angka fraksi komisinya ini tadi kan seharusnya di soal ada ya? iya, seharusnya ada. Disertakan ya. Iya, Nah, ini buat angka dari fraksinya ini udah angka mutlak atau memang sesuai soal diketahuinya nanti berapa? kalau kalau nggak salah sesuai dari soalnya dia, jadi dia udah menyertakan gitu, udah oh ya vaksinnya sekian, syaratnya sekian gitu sih. Soalnya emang Hmm. soalnya sama di PPT-nya itu dia juga menyertakannya gitu, udah diketahui langsung fraksikan komisinya. Nah, ternyata di soal ini dia nggak nulis, mungkin karena lupa atau gimana kali ya. Jadi nggak Oh, berarti. dicantumin. Nah, angka yang si 0,79 ini memang angka dari yang ada di PPT ya, acuannya. Iya, iya, emang ada di PPT-nya Oh, itu. oke oke. Makasih infonya. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Itu Mel, Nanda di chatbox Mel. Nanyanya itu kita UASnya itu esai apa PG? Kalau ini aku kurang tahu deh, Kak. Soalnya belum dapat info juga. Oke, jadi aku bantu jawab ya. Jadi kita soal apa UASnya itu esai. Kita dikasih kisi-kisi itu 7 soal. Tapi soal yang bakalan keluar dari 7 soal ini 5 soal. Jadi kenapa aku minta Melani yang ngajarin? Karena emang di kelas aku tuh dosennya kan beda ya kan. Nah dosennya beda ini kita nggak diajarin sama sekali hitung-hitungan. Jadi kayak pas ngajarin farmakokinetik non-linear, emang sih dibahas. Tapi cuman, oh ini ada rumus ini nanti dipelajari sendiri gitu. Terus berapa soal? Jadi aku sempat nanya itu 5 soal. Saya 5 soal, mudah-mudahan nggak berubah ya. Tapi dari 7 ini bakalan keluar 5 dengan kelas tipe A, tipe B. Yang pagi itu tipe A, yang sore itu tipe B. Terus bedanya itu apa? Bedanya cuman di angkanya aja. Kayak misalnya ini kan, kalau ini kan sama persis sama PPT kan. Nanti kita bakalan dapat soalnya itu soal yang utuh. Bukan diketahui, ditanyakan, jawabnya apa enggak. Tapi soalnya kayak, soalnya nomor 1. Ya, soalnya itu persis sama yang di materi bapaknya, cuman diganti angkanya aja. Kayak misalnya dengan menggunakan obat hipotetik diketahui PM-nya, P maksimalnya sekian. Berapa lama waktu yang diperlukan. Jadi soalnya itu utuh, bukan berupa diketahui, ditanyakan, jawab. Nah, jadi soalnya. Jadi info yang aku dapat sih gitu. Ada lagi yang mau nambahin kira-kira gimana? Terus fraksi. Jadi nanti karena mungkin ini bapaknya mungkin pas ngeditnya kurang ya, tapi di soalnya itu kan ada ya. Jadi dia bakalan soal utuh. Misalnya soalnya itu bakal seorang penderita dengan gangguan fungsi ginjal mendapatkan vancomycin, fraksi vancomycin sekian. Ditanyakan berapakah clearance-nya atau bisa ditanyakan dosisnya gitu. Jadi kayak gitu.
Kak, maaf ini potong. Berarti ini UASnya itu sama kayak UTS kemarin ya? Iya sih. Yang kita proses UTS itu ternyata benar-benar Satu paket lagi, Nek. Iya, jadi info yang aku terima eh, terakhir itu kita UAS itu esai 5 soal, terus hitung-hitungan. Tapi emang ini kan di nomor 1 ada teorinya kan, mungkin ada teori 1. Terus tadi pertanyaannya apa? Itu kan ya, apa sama kayak UTS? Iya, kurang lebihnya sama kayak UTS. Jadi pertimbangannya itu kenapa esai? Pertama, katanya sih kalau esai itu jawabannya itu lebih pasti gitu. Kalau PG itu kan eh, apa ya? Kayaknya sih susah bikin soal PG. Nah, oke oke. Alhamdulillah maksudnya kan setidaknya udah kelas kita juga udah dapet apa ya pencerahan lah Kak. Kan dari ibunya sendiri sama sekali belum ada info apapun kan Iya, terkait iya. isi atau kelas nanti. Jadi kelas kita Kalau tuh, misalkan kelas kita tuh kurang banget. Pertama, PPT-nya aja kita nggak dikasih kan. iya betul. Nggak ada. Ini yang tentang hitung-hitungan ini sama sekali nggak dikasih hitung-hitungan ini kita miss banget. Oh, oke. Udah berarti kita fokus belajarnya dari latihan soal yang udah Kak Melani bantu jelasin ini dengan memahami semua rumus-rumusnya karena nanti angkanya nggak plok dari sini juga ya Kak. Jadi bener-bener cuma soal bentukan soalnya aja yang sama, nanti angkanya yang diubah-ubah. Iya, berarti sama kayak UTS kemarin ya. Iya, Oke, oke. benar. Terima kasih Benar. banyak. Makanya ini Melani ngebantu banget. Karena kita nggak ada gambaran. Aku sendiri kalau baca PPT doang, kayaknya ini angkanya dari mana ya gitu. Ada yang mau ditambahin Melani? Apa ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Jadi em, nanti aku tanya lagi deh lebih jelasnya ya berapa soalnya. Tapi kemarin sih udah aku tanya jawabannya 5 soal dari 7 yang ada di kisi-kisi. Pelajari aja yang di kisi-kisi karena jangan sampai kita kena zong lagi kayak kemarin pas UTS kan. Kita udah pelajarin banyak-banyak, ternyata yang keluar cuman 1 soal ya? 1 soal apa 2 soal? Iya, terus ada di PPT sebenarnya Kak, cuman angkanya diganti-ganti. Jadi itu yang bikin kita bingung. Kita juga nggak bacanya juga nggak fokusin ke situ gitu. Jadi itu Iya sih benar. Iya sama soalnya yang UTS juga ada di UPT semua Iya, cuma beda angka. Tapi iya kan yang dulu. kita pikirin kirain teori yang bakal banyak gitu ya. Iya, Ternyata karena materinya kan banyak ya. Materi karena kokinetik itu kan banyak, terus juga ternyata yang keluar ceng-cengan. Jadi jangan sampai kita miss lagi nih, mudah-mudahan nggak lecet. Nanti aku pastiin lagi deh, insya Allah mendekati hari H atau ya nanti aku coba tanya. Tapi sementara info yang masih bisa aku tarik kesimpulan 5 soal dari kisi-kisi. Tipe A, tipe B itu beda angka aja. Kayak misalnya kalau yang tipe A kan pagi, tipe B itu sore. Kalau yang pagi mungkin angkanya diganti jadi 15 atau berapa, tapi tipe B itu nanti ganti jadi 9. Makanya kita harus tahu angka-angka ini dari mana urutannya sama mencari len, ya kan? Tadi ada len, ada kalau ini pasti ngapalin rumus sih menurut aku kan. Pertama kita harus ngapalin rumus. Kalau nggak hafal rumusnya ya gimana kita masukin gitu. Terus kan nanti kan bakalan soalnya itu soal utuh kan. Kita harus tahu KM itu apa. Vmax itu apa? VM itu Vmax kan. Dia ketetapan maksimal ya. Vmax itu. Terus kalau bisa sih ini Melani bagi file
Boleh nggak bagi Ya, di aku chat kirim di box? grup aja kali ya, Kak. Boleh, boleh. Mem. Jadi biar insya Allah bermanfaat ya buat semuanya. Karena kan jujur aja sih kalau kelas aku itu kan banyak yang pekerja. Aku juga pekerja sih maksudnya. Cuman kita tuh harapannya ya biar nggak SP aja lah gitu kan. Nilainya cukup buat lanjut ke semester selanjutnya. Gitu. Bener nggak, Pi? Bener nggak, Pi? Amin paling kenceng. Ya intinya sih gitu. Jadi memang kelas 2B itu kelas malam itu banyak yang kerja paginya. Jadi mereka kuliah sambil kerja. Jadi untuk membagi waktunya itu kadang-kadang agak susah gitu. Untuk dapat nilai yang bagus itu udah bonus banget. Tapi untuk bisa dapat nilai yang cukup buat bisa semester 6 itu kayaknya udah bersyukur. Bersyukur. Mewakili nih, kayaknya aku mewakili teman-teman aku. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya, Dan mudah-mudahan dengan adanya belajar-belajar kayak gini, sama ya, nambah pahala buat yang ngajarin kita-kita. Kan kalau ilmunya dipakai terus kan jariah juga kan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, apa, bisa kepake ininya lah ya, karena kan ilmu itu kan berkembang. Misalnya dari biofarmasetika, sekarang belajarnya tentang farmakokinetik. Nanti akan ke bawah lagi tuh, mungkin di semester 6, semester 7 juga akan ada lanjutannya. Jadi kita udah ada basicnya gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Melanie? Atau ada yang masih kurang jelas nggak? Gimana teman-teman? Rizka nambahin Riz. Rizka, apakah aku nambahin apa? ya nambahin ya biar lebih jelas lagi. Enggak, nanti aku yang itu aja. Yang terakhir. Farmakologi. Oke lah. Farmakologi banyak banget loh. Iya, Tiga, Kak. berapa ya? 39 nih soal. Bener kan? Iya, cuman dia boleh. Cuman dia kayak berpola gitu kan ya, mirip-mirip tapi banyak banget. Ya udah, berarti Melanie gimana Melanie? Kalau udah nggak ada yang ditanyain ya aku stop, Kak. Nanti filenya aku kirim di grup aja ya. Iya, boleh Mel, bebas Mel. Jadi tadinya aku Kalau enggak di sebetulnya iya di chat box aja karena ada beberapa sih yang kemarin tuh sempet ya masukan-masukan kata aku grup UAS yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ada file kasih aja ke chat box gitu. Atau ke G Drive. Jadi ya ya mungkin masukan itu aku tampung sih. Tapi kalau misalnya kan Melanie yang ngasih ya nggak apa-apa, misalnya mau bebas. kalau enggak ke